السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال عز من قائل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مجيبا لسائل قال له: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه wasallam. Para habaib yang begitu banyak ini malam hadir di tengah-tengah kita. Minta maaf kalau namanya ada yang kagak kesebut sama saya. Wabil khusus orang tua kita, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Uthman bin Abdul Qadir Al-Haddad. Kita doain mudah-mudahan Allah kasih sehat afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau. Alhamdulillah, sebenarnya dengan duduk hadir di sini sama beliau, orang tua sesepuh kita, kita yakin beliau min ahlil khair minas salihin. Kita duduk insyaallah udah dapat keberkahan begitu doang. Al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan itu ada sama orang-orang tua kita. Dan ana ini malam juga sebenarnya kalau malam Selasa agak keluar pondok ini, cuma pengen dapat nadhrah dari Habib Uthman, mudah-mudahan dapat berkahnya beliau. Jadi kita keluar ini malam, alhamdulillah memenuhi undangan Habib Faisal. Wa kafatil habaib al-mayamin, khusus Al-Habib Saleh bin Bagir Al-Hattas wa Al-Habib Ali bin Faqih yang sudah meninggalkan tempat. Wa tidak lupa juga Al-Habib Faisal bin Uthman sahibul majlis. Wa kafatil habaib semuanya, mudah-mudahan para habib-habib kita kasih panjang umur, sehat afiat insyaallah. Para ustaz, para asatidz yang kita rahmatkan, kita hormati bil khusus Al-Ustaz Zayadi yang tadi menyampaikan sambutan. Kita minta sama Allah mudah-mudahan di malam yang baik ini, di acara yang baik ini, di tempat yang baik ini, mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua pulang dari sini dosa-dosa kita diampunin sama Allah. Pulang dari majlis ini mudah-mudahan hajat-hajat kita digabul sama Allah. Yang punya sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan sakitnya. Yang punya masalah Allah kasih jalan keluarnya. Dan mudah-mudahan iman kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya kita ditambah Allah berkahnya majlis ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita bisa hadir di tempat ini yang rasanya tenang banget kita hadir di sini ya. Saya nggak tahu apa saya doang yang ngerasain, tapi saya yakin antum semua ikut ngerasain. Bahwa memang hadir di tempat-tempat baik, di tempat yang kita yakin turun rahmat Allah, memang itu bikin hati kita tenang. Dan itu Nabi yang bilang, ya. Ma min qaumin yadhkurun Allah. Tidak ada satu kaum yang berzikir kepada Allah, atau innalillahi malaikatan sayyarah, atau sayyahina fil ard, dengan riwayat macam-macam yang menjelaskan bahwasanya setiap perkumpulan-perkumpulan zikir itu akan turun ke tempat tersebut sakinah, katanya, ketenangan hati. Alhamdulillah. Dan kita alhamdulillah termasuk orang-orang merasakan ketenangan hati, tenang. Apalagi di saat dunia ini penuh dengan masalah, hiruk pikuk yang emang kagak ada habisnya dunia. Kira-kira corona beres, masalah kelar gak? Kagak, masalah baru lagi datang. Emang dunia begitu ya, udah settingannya. Dunia itu disetting begitu. Ada seorang ulama mengatakan, wadhid dunya mata ma tamma minhu syughlun bada min ba'dihi sab'una syughla. Begitulah dunia, kelar satu masalah datang 70. Jadi kita hidup di dunia jangan ngarep kagak puyeng, jangan ngarep. Ya, hidup di dunia pasti ada tuh masalah ini, masalah itu. Cuma masalahnya bagaimana caranya kita nenangin hati kita begitu. Kalau kita kagak tenang hati, puyeng mulu, stres kayak orang-orang tuh. Nah, tempat kayak begini salah satunya.
Jadi memang dunia ini seperti itu. Apalagi kita manusia. Memang settingannya itu pusing manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu memang selalu ada masalah. Pasti kehidupan ada urusan. Ada urusan yang belum kelar. Masalah. Ya utang sama si ono. Urusan sama si ono. Belum lagi di rumah sama bini. Macam-macam tuh urusan kita. Tempat kayak begini. Yang bikin hati kita jadi tenang nih tempat-tempat yang kayak begini. Maka dari itu ulama mengatakan. Kalau kita masih punya masalah, punya urusan, masih ada yang dipusingin, sebenarnya kudunya kita syukur sama Allah. Alhamdulillah, itu tanda bahwa kita ini berarti masih waras. Ya, masih sehat afiat, masih dikasih kesempatan buat nambah pahala, buat ngurangin dosa. Karena, kata ulama, dalam hadis bahkan disebutkan, orang yang kagak pusing itu, satu, orang gila. Orang gila kagak pusing. Kita nggak pernah nemu orang gila stres, ada orang gila stres. Pernah kita ngeliatin orang gila lagi duduk pusing? Nggak pernah. Dia hidupnya jonjon, kagak megang duit, kayak bensin mau naik, tol mau naik, pajak naik, nggak ada pusingnya, nggak ada yang dipikirin sama dia. Walhal dia nggak megang duit, nggak punya rumah, nggak punya segala macam, kagak ada pusingnya. Karena memang udah blank, udah nggak ada kewajiban. Rufi'al galam. Udah gak ada mau sholat, mau kagak sholat, kagak ngapa-ngapa, kagak dosa. Gak ada kewajiban, pusing, kudu cari nafkah, gak ada tuh orang gila. Sama anak kecil dah. Anak kecil tuh gak ada pusingnya anak kecil. Dia berantem sekarang, besok udah akur lagi. Mau makan tinggal minta. Dia gak pernah pusing tuh mau keadaan kayak apapun. Gak pernah pusing tuh anak kecil. Dia hidupnya udah begitu aja. Karena mereka orang-orang yang rufi al-galam. Gak ada catatan dosa, gak ada catatan pahala, gak ada. Berarti kalau kita masih pusing, kita syukur sama Allah. Alhamdulillah. Kita masih kasih akal sama Allah. Dan pusingnya kita nyelesain masalah, menjalani kehidupan yang macam-macam. Ya, yang ternaik turun, kata Imam Syafi'i, wala huznun yadumu, wala sururun, wala bu'sun alaika, wala rakha'u. Hidup itu gak ada yang, kalau kata iklan, life is never flat. Begitu ya. Kagak pernah lurus begitu, kagak. Ternaik, terturun, terpusing, terenak, tergirang, terkagak. Itu kehidupan yang seperti itu kita sadar nggak sadar membawa kebaikan buat kita sebenarnya, membawa kebaikan. Dan bahkan dalam riwayat disebutkan inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di surga nanti ada klaster khusus yang Allah siapin buat orang-orang yang di dunia itu sering sabar ngadepin masalah-masalah di dunia. Baik itu masalah nyari nafkah mungkin susah, kayak begini nih corona nih, kan banyak yang pada pusing katanya ya. Susah, ada yang di PHK kerjaan, ada yang dagangannya stop langsung. Ini begitu corona habis order udah kagak bisa. Toko tutup ini segala macam. Antum jangan tahu di situ dosa diampunin sama Allah, pahala dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak gratis. Allah itu enggak ngasih sesuatu sama kita gratis, pasti dikasih sesuatu sama Allah. Ya. Jadi nanti di hari kiamat bakal banyak orang yang kaget begitu dia masuk ke surganya. Ini kagak salah surga saya. Kagak. Kata Allah, ini surga kamu. Enggak ketinggian ya Rob. Saya romannya orang-orang biasa ya Allah. Kata Allah, pusingnya ente itu karena tabungin jadi pahala yang sekarang tingginya kayak begini. Karena ente sabar, ya karena ente pusing sabar, kita sering pusing kan, sering kagak tuh. Beruntung tuh orang-orang yang pusing sebenarnya ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang kejadian yang di mata kita jelek, itu di sisi Allah baik. Kita nggak tahu. Banyak hal yang di mata kita nggak bisa, makanya Abu Bakar al-Masyhur al-Adri mengatakan kita jangan sok-sokan jadi juru tafsirnya Allah. Ini begini nih berarti Allah begini enggak, kita nggak tahu. Kata Abu Bakar, kita nggak tahu apa yang Allah inginkan. Di zaman Nabi Muhammad SAW kita tahu ada peristiwa namanya hadithul ifk. Kalau antum baca sejarah Nabi Muhammad, itu ada satu perang namanya perang Muraisiyah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kalau perang, ajak istrinya diundi kan gitu. Nanti saya pas banget tuh waktu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu. Walhasil ceritanya panjang, nggak mungkin kita cerita semua. Dan di peristiwa itu Sayyidah Aisyah dalam perjalanan pulang mau bawa hajat, Sayyidah Aisyah bawa hajat tempat yang jauh. Kemudian kalung beliau jatuh, beliau datang ke tempat ditandu sama sahabat, tempat tandu. Baru sadar ya Allah kalung saya jatuh.
Sayyidah Aisyah nyari lagi, sahabat mikir udah masuk ke sini nih Sayyidah Aisyah. Orang Sayyidah Aisyah masih muda banget dan beliau langsing badannya. Jadi sahabat nggak terlalu ngerasa begitu. Dibawa, dipikir ada Sayyidah Aisyah. Sampai Madinah nggak ada Sayyidah Aisyah, ketinggalan sendirian di tengah padang pasir lagi nyariin kalungnya ketemu sendirian. Di tengah prajurit laskar ada satu sahabat Nabi yang kan kagak semuanya bareng. Ada satu sahabat Sofwan namanya, yang pulangnya belakangan, melihat nih siapa ini perempuan di tengah padang pasir. Dideketin, beliau tahu, oh ini Sayyidah Aisyah istri Rasulullah. Karena beliau kenal banget sebelum turun ayat hijab, kata ulama, ya bahkan dalam hadis memang kenal, memang tahu suka interaksi. Setelah turun ayat hijab kan pakai hijab, pakai cadar Sayyidah Aisyah, kagak kelihatan. Sayyidah Aisyah ngapain di sini? Kalung saya hilang begini-begini. Ya Allah, antum naik tunggangan anak, ane jaga kehormatan antum. Ngomong sepatah kata pun kagak. Sampai kota Madinah, dia seorang munafik. Kalau munafik memang apa kerjaan? Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Allah bilang di Al-Quran, orang-orang yang emang demen tuh. Emang ada orang-orang yang demen gembar-gemborin keburukan di tengah orang-orang beriman. Maka itu bakal dapat azab. Jadi kayak begitu. Ya, saya pernah dengar saya dibalik Ali bin Abi Thalib sedang membawakan ayat ini dalam hal dia Masya Allah. Dan itu al-tarikh yu'idu nafsah, dan itu bisa ayat itu kepakai bukan cuma untuk Sayyidah Aisyah, harus berlaku untuk apa. Walhasil ini kesempatan buat orang-orang munafik gembor-gemborin. Oh, Sayyidah Aisyah kagak bener ini, masa sama lelaki berduaan bla 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 bla. Sampai Nabi Muhammad itu sedih dan pusing. Oh, rame gosip sekota Madinah itu gosip. Aduh, itu coba bayangin Pak, kalau kita ngalamin itu kayak apa? Masya Allah. Sampai Rasulullah itu sedih, pusing Rasulullah ya ngadepin seperti itu. Sampai Rasulullah nggak bilang A, nggak bilang B. Nabi nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nabi itu nggak mungkin selangkah pun bersikap kecuali benar-benar tuntunan dari Allah. Hanya Nabi diam. Mana nih arahnya, kata Rasulullah. Sampai Sayyidah Aisyah sakit. Sayyidah Aisyah nggak tahu apa-apaan di saat itu. Kabar khair, ini gosip udah nyebar kemana-mana. Sayyidah Aisyahnya nggak tahu kalau digosipin sama orang. Subhanallah. Sayyidah Aisyah ditemani sama satu wanita namanya Ummu Mistah radhiyallahu anha. Ummu Mistah temenin nenek jalan, begitulah kira-kira. Di tengah jalan nih Ummu Mistah sama lakinya udah sering gosipin Sayyidah Aisyah. Ummu Mistah di tengah jalan pakai kesandung, ada aja tuh sebab. Kesandung latah ngatain lakinya. Lakinya percaya sama tuh isu, bininya kagak. Kesandungnya bilang begini, "Ta'isa Abu Mistah. Belangsak laki gua emang." Kaget sih dia. Apa kata Allah? Kata kita begitu. Bye-bye lu kan. Suami lu itu sahabat Nabi ikut perang Badar lagi lu. Wah, ikut perang Badar tuh dapat jaminan tuh. Ente ngatain dia suami ente lagi. Andai kata dia suami ente aja biasa, ente udah durhaka. Apalagi ini sahabat Nabi yang Badri ikut perang Badar, ente katain celaka. Kagak tahan dari situ ngomong kan. Udah, saya buka dah Sayyidah Aisyah, kagak tahan. Yang dipuji-puji sama Sayyidah Aisyah di belakang ngatain gitu ya. Wahai Sayyidah Aisyah disebutin ini Sayyidah Aisyah lagi sakit, tambah jadi banget. Singkat cerita, walhasil Rasulullah dudukin Sayyidah Aisyah sama Abu Bakar. Kata Sayyidah Aisyah, anak kagak nyangka pisan di situ, orang sekelas anak dibela sama Allah, kagak nyangka pisan siapa anak. Terlalu mulia orang seperti saya, sampai Allah kudu nurunin wahyu buat saya, kata Sayyidah Aisyah. Tapi ketika Nabi lagi ngomong sama Sayyidah Aisyah, dan Abu Bakar juga, oh Nabi Muhammad, dan Abu Bakar, Nabi di atas semuanya, semua dikorbanin sama sahabat-sahabat Nabi. Begitu akhirnya turun, tahu-tahu Nabi turun dapat wahyu dari Allah SWT, surat An-Nur. Ya, surat An-Nur itu bara'ah untuk Sayyidah Aisyah. Allah bersihkan nama Sayyidah Aisyah pakai turun 10 ayat. Habis disebut. Kata Rasulullah, "Absyiri ya Aisyah, absyiri, selamat ente bahagia Allah Subhanahu wa taala belain kamu. Allah belain kamu, kau tidak berbuat demikian." Terus yang khusus bertobat-tobat ada 3 orang di kampung Al-Hamid banyak cerita. Yang Anda mau sampaikan, Anda juga tadi kagak ngeh mau ngomongin ginian kagak. Ini kalau ngomongin corona apa pusing kan ceritanya. Ini babnya bab pusing ini. Ya, pusing enggak tuh kira-kira sahabat Sayyidah Aisyah, Rasulullah ini kan dibikin pusing mau begituan. Apa kata Allah di Al-Qur'an? Tahsabunahu, kalian kira perkara ini syarran lakum,
Kira-kira saya tanya nih sama kita dan nih, kira-kira ini baik apa buruk? Isu Sayyidah Aisyah di kota Madinah merebak segitu luasnya. Bagus, cakep, apa jelek kira-kira? Hah? Cakep apa jelek kira-kira? Pengen jawab, takut nggak salah kita jawab. Kalau kita nih kacamata orang awam standar, kita standar, ya barometer kita yang standar, ya makhluk lemah kita bangsa sering lupa. Kata Allah, kalian kira itu buruk? Bal huwa khairun lakum. Ini baik buat kita. Buruk apa bagus? Kita kaget, bagus ya Rabb. Ini bagus buat kalian. Kalian nggak tahu ada hikmah besar di balik itu Allah. Jadi kita ini nyikapin kehidupan yang kita kira kayaknya jelek, nanti hari kiamat bakal dibuka sama Allah, kita bakal sujud-sujud kali itu sama Allah. Kehidupan kita rasain kurang enak, kurang apa. Karena emang ya begitu dunia. Dan di balik itu ada kebaikan yang Allah siapin buat kita. Ada yang kagak enak, masalah ini, masalah itu, segala macam. Sebenarnya mah kalau itulah kenapa para wali disebut al-arif billah. Orang yang betul-betul kenal sama Allah. Beda sama kita gak kenal sama Allah, gampang goyangnya. Karena kita gak kenal sama Allah. Kalau para wali itu tahu ini ada kebaikan. Ya gampangnya begitulah. Mereka lebih dalam begitu ya. Al-arif billah. Gak pernah para aulia itu sedikit pun ngeluh. Gak pernah para wali. Ada wali ngeluh, gak ada wali. Seberat apapun mereka menyikapi kehidupan, mereka tahu di balik ini pasti ada kebaikan. Dan namanya manusia kehidupan seperti itu. Ada enaknya, ada kagak enak. Cuma kita butuh merefresh pikiran kita, hati kita. Kita butuh tempat-tempat atau orang-orang yang bisa bikin tenang kita. Ya, kalau kagak, ya Allah hidup di dunia ini pusing banget. Contohnya tempat-tempat kayak begini, ya. Ada juga misalnya ketemu orang-orang tertentu, nggak kudu majlis. Ada orang-orang tertentu yang kalau kita lihat mukanya itu kesusahan kita hilang semua. Ada orang-orang yang seperti itu. Man idza ru'u dzikirallah, Al-Imam Al-Haddad sahib Rad. Waktu melaksanakan haji umur 35 tahun dan beliau sudah menjadi gutub pada saat itu, gutubiyah. Sudah di tangan beliau. Beliau punya khaddam, punya asistennya begitulah, muridnya yang dekat, namanya Abdul Azim Basharah. Waktu itu beliau lagi di Mina kalau nggak salah, di kemahnya beliau bilang, ya Abdul Azim, wahai Abdul Azim, ana mau istirahat. Ana nggak mau terima tamu ya, siapapun, jangan. Ana nggak mau temuin, ana mau istirahat. Kita jagain di depan. Marhaba Habib. Imam Haddad masuk ke kemah istirahat. Enggak lama, ya berapa waktu kemudian dulu nggak tahu kita jam gimana disebutin begitu. Tahu-tahu kata Abdul Azim ini lewat satu orang jamaah haji, karena haji kan dari berbagai penjuru dunia. Lewat satu orang. Kalau kata Abdul Azim dalam riwayat kita Bukhayatul Qasimun, katakan ini orang mukanya muka orang Irak. Jadi orang Arab itu Pak mukanya hadirin punya karakter masing-masing. Kayak kita muka-muka Betawi, muka-muka Sunda kan ada tuh gitu tuh. Ya muka-muka Madura, bisa ada tuh kayak begitu. Arab juga itu sama. Ini Arab Mesir nih Roman ini. Ini Arab Hadramut, muka-mukanya Arab Hadramut nih kelihatan Yaman begitu. Ini muka-muka Syam nih, begitu ada kayak begitu. Ini orang kata dulu nih saya lihat nih karakter mukanya muka orang Irak. Orang Baghdad atau orang Irak. Tahu-tahu lewat depan kemahnya Al-Imam Al-Haddad, berhenti ini orang. Berhenti terus dia kayak narik napas dalam banget. Dia tarik napas begitu. Terus dia nyamperin saya, kata Abdul Azim. Ayyuhar rajul, man juga. Di dalam siapa ya? Itu nanya begitu. Fa inni ashummu raihatal ma'rifah billah. Ana mencium aroma orang kenal sama Allah, orang dekat sama Allah. Aroma ma'rifah. Siapa itu? Belum kenal Imam Haddad, orang enggak tahu. Dia bilang, "Syekh, dalam guru saya Habib Al-Haddad. Anda mau ketemu bisa sama beliau?" Nggak bisa, beliau istirahat. Kata Imam Haddad dari dalam bilang, "Ya Abdul Azim, kasih dia masuk dari." Masuk. Kata ini Abdul Azim di luar nggak ikut. Masuk ke dalam. Di kemah paling beberapa lama ketemu. Dan kata Abdul Azim, Ana nggak tahu nih orang di dalam Imam Haddad ngobrol apa, ngomong apa, Ana nggak tahu. Karena Ana di luar. Begitu nih orang selesai keluar dari kemah, kata Abdul Azim, Ana lihat nih orang mukanya terang banget, nggak kayak tadi. Mukanya bercahaya-cahaya, Masya Allah. Ini orang bentaran doang. Duduk di dalam berhadapan saya Imam Haddad, keluar bercahaya itu langsung begitu orang nggak tahu kemana dan saya nggak ketemu lagi kata dia. Kata Imam Haddad bilang, ya Abdul Azim, hey Abdul Azim,
Ilmu buat ente nih kalau bahasa kita. Bergaul dengan orang-orang soleh. Ya, dekat sama orang-orang soleh nggak cukup dekat doang. Tapi butuh hati. Butuh husnuzon, butuh takwa kepada Allah, butuh kesiapan yang mati. Jadi artinya begini, ada orang yang kagak lama sebentar ketemu tapi dapat sesuatu yang lebih daripada orang yang duduk bertahun-tahun. Ada orang-orang yang seperti itu, wajah-wajahnya orang yang kalau kita lihat lenyap semua tuh, semua masalah kita lenyap. Dan kita nggak tahu. Kita nggak tahu orang itu ada di mana. Makanya ketika kita hadir majlis kayak begini, kita niatin, ya Allah mungkin di tempat ini ada orang-orang soleh yang saya nggak tahu, ada aulia, kita nggak tahu. Kita nggak tahu Allah ngumpetin walinya di mana, kita nggak tahu. Apalagi ini majlis ta'lim. Wah, apalagi majlisnya di sini muasisnya Sayyid keturunan Nabi Muhammad, cucunya Al-Imamul Hajjaj. Wah, apalagi ada orang tua, ya Allah, orang tua. Kita ini sekarang butuh banget sama orang tua gitu sekarang. Kita butuh sama orang-orang tua. Maka dari itu acara seperti luar biasa dan kita ngerasain ketenangan, doa kepada Allah, ya Rabb, amal-amal saya jelek, akhlak-akhlak saya jelek, tapi ini ya Rabb berkat majlis yang kayak begini. Sekali kalau Allah mau keluar majlis kita berubah. Inna lillahi, inna li rabbikum fi ayyami jahrikum. Allah itu kalau bahasa kita ngaurin rahasia batin setiap hari, diaur sama Allah. Ala fata'arradu laha, sambut kepada Allah, ambil. Di mana tempatnya? Imam Haddad ketika menjelaskan hadis ini, bisa jadi ente dapat nafahat itu ketika ente duduk di majlis ta'lim. Cari di situ. Lo ngapain ngaji? Pengen mengut nafahat dari Allah. Ada rahasia batin yang kalau udah masuk ke hati berubah. Cuma tergantung hati kita siap apa kagak menerima. Kata Imam Haddad, bisa jadi ada di majelis ilmu. Bisa jadi ketika engkau melihat orang soleh, Allah turunin itu nafahat ke hati. Atau bisa jadi ketika ada orang soleh melihat itu. Atau bahkan kata Imam Haddad, kadang-kadang datang tanpa sebab. Tentu datang, emang kita lagi enak, lagi apa, waktunya pas banget, datang itu nafahat. Yang penting kita disiapin tempat majelis kayak begini, salah satu. Dan ada, Masya Allah, ini fadilah, majlis kayak begini bukan main. Apalagi zaman kayak begini, perlu kita banyak-banyak duduk terakhir sebagai penutup. Ada satu orang di zaman Rasulullah SAW, yang dia ini adik kakak. Ini adik abang. Adiknya, setiap hari rutin banget kagak tinggal majelisnya Nabi Muhammad SAW. Abangnya sibuk dagang. Hadir majelis Nabi, cuma dia lebih sibuk dagang. Satu kali nih abang lama-lama pegel juga sama adeknya. Lu pulang tinggal makan, gue yang nyari duit. Enak banget lu orang mau punya, gue pengen lu bantuin gue kayak bikin shift-shiftan kayak jadwal begitu kira-kira kalau kita. Akhirnya nih abang pegel datang ke Rasulullah. Ngadu sama Rasulullah SAW. Emang kalau kita baca sejarah hadirin, di zaman Nabi Muhammad SAW itu banyak banget orang curhat sama Nabi ya. Banyak banget. Saya nggak kepikiran itu kira-kira kalau Nabi Muhammad sekarang ada nih. Wah Allah. Udah penuh banget nih. Ini muka-muka calon curhat semua gitu nih ya Rasulullah saya. Urusan saya begini nih ya Rasulullah pusing banget ya Rasulullah. Ada yang ngadu ini, ngadu itu. Dan semua orang di zaman Nabi. Yang ngeluh apapun, curhat apapun semuanya clear masalahnya semua. Subhanallah. Bayangin. Kita kan kadang-kadang kalau curhat sama orang kadang kelar, kadang kagak. Tambah runyem iya kadang-kadang gitu. Kalau sama Nabi kelar. Allahumma sholli alaihi. Ya Rabb. Bayangin kayak apa enaknya. Wa zamanun anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji. Kalau satu zaman Nabi yang jadi hakim. Ya, apa kata Nabi, ini kata Nabi, itu kata Nabi. Zalama fi, kagak ada bengkok-bengkok lagi tuh. Hidup kita lempeng semua, hidup kita rasanya. Ya, Nabi sekarang masih hidup, kita ada masalah tinggal ngomong dengan Nabi selawat, ngadepin assalamualaikum ya Rasulullah saya curhat dan ya Rasul, saya puyeng banget ya Rasul. Ngomong apa sama Nabi kayak gitu. Hadirin Rasul di depan kita, hadirin. Ucapin salam sama Nabi pakai wudu, bisa kata ulama kayak begitu. Nah ini orang bilang, ini adik saya pegel banget saya harus sama adik saya. Mau punya saya dibantuin saya kayak dia. Ini jangan giliran makan, pulang makan. Dan habis itu ngaji lagi, ngaji. Kerjanya ngaji mulu sama engkau. Nabi jawabannya sedikit banget. Dikit banget. Kata Rasulullah apa? La'allaka turzaqu bih. La'allaka turzaqu bih. Ente tahu gak?
Selama ini rezeki ente lancar, berkah, enak. Sebab dia suka hadir majelis taklim tuh keberkahannya ke ente. Coba-coba ente pampet, dia berhenti ke majelis taklim, mampet rezeki ente. Jadi ini donatur-donatur majelis juga jangan salah, mungkin kagak sempat hadir, mungkin. Tapi majelis lancar nih, bisa jadi tuh usahanya lancar sebab itu bisa jadi tuh. Atau kita apalagi kita yang hadir di majelis. Apalagi luar biasa, insya Allah digampangin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan berkahnya Rasulullah SAW, berkahnya aulia, berkahnya Imam Haddad dan juga masyayikh kita, guru-guru kita, ulama aulia kita. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ketenangan zahir dan batin. Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita di dunia dan di akhirat bersama ahlullah. Mudah-mudahan kita bangkit di golongannya para aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Habib Utsman, Allah kasih panjang umur, sehat, afiat. Habib Faisal berkahin Allah, kabulin hajatnya. Kita semua yang hadir di sini, yang bantu acara ini, semuanya yang terlibat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ijabah segala doa-doa kita. مثل ما نصفنا مشايخنا في مثل هذه المناسبات وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini yang bisa saya sampaikan, minta maaf pada salah-salah kata, banyolan-banyolan yang agak pantas itu kebodohan dan kealfaan saya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.